Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan perdana mata kuliah pembentukan karakter. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tema pentingnya pendidikan karakter. Sebagai pembuka saya ingin mengangkat sebuah buku karya Muchtar Lubis yang berjudul Manusia Indonesia. Buku yang ditulis pada tahun 1977 ini banyak mengulas sifat manusia, khususnya manusia Indonesia, bahwa setiap manusia memiliki sifat yang unik. Ada manusia yang hipokrit atau munafik. Ada lagi manusia yang gemar melakukan tindakan yang tidak baik, tapi tidak mau bertanggung jawab atas tindakan yang sudah dilakukannya itu. Manusia lainnya digambarkan pula oleh Muchtar Lubis, ada yang feodal, ada yang percaya tahayul, lemah dan lain sebagainya. Penggambaran ini menunjukkan bahwa manusia memiliki sifat atau karakter tertentu yang mempengaruhi setiap keputusan dan tindakan dalam hidupnya. Berangkat dari penggambaran ini, maka menjadi pertanyaan, mengapa manusia memiliki sifat atau karakter? Nah, kita akan bahas lebih lanjut. Adapun terminologi karakter sendiri atau pendidikan karakter sudah mulai banyak diperbincangkan sejak tahun 1990. Adalah seorang Thomas Lickona yang dianggap sebagai pengusungnya melalui sebuah karyanya yang berjudul The Return of Character Education. Dalam bukunya ini Lickona menekankan bahwa pendidikan karakter adalah sebuah keharusan. Dari sinilah awal semakin kuatnya pendidikan karakter ditanamkan dalam dunia pendidikan di Barat. Lickona mendefinisikan karakter sebagai perpaduan 3 unsur, yaitu knowing the good, loving the good, dan doing the good. Bahwa karakter terbentuk atas pemahaman atau pengetahuan tentang suatu kebaikan yang melahirkan kecintaan pada kebaikan itu sendiri dan mendorong seorang mau melakukan kebaikan yang telah dipahaminya. Sehingga menurut Lickona, belum disebut karakter jika kebaikan itu hanya dipahami, dicintai, tapi tidak dilakukan. Atas pemahaman inilah kemudian banyak berkembang kajian tentang karakter kaitannya dengan pengetahuan, keterampilan, kompetensi, atau juga dengan bakat. Apakah ada kesamaan dari kelima unsur sifat manusia lainnya yang tadi disebutkan? Atau itu semua adalah sama atau berbeda? Kalau berbeda, apakah ada kaitannya satu dengan yang lainnya? Beberapa pakar memetakan hubungan kelima unsur tersebut seperti ini, bahwa kelima unsur tersebut berbeda namun memiliki irisan atau kaitan satu sama lainnya. Kelima unsur tersebut jika berpadu akan membentuk kompetensi yang mampu mengantarkan seseorang pada keberhasilan. Saya coba angkat definisi lainnya yang datang dari seorang tokoh filantropi Indonesia, pendiri lembaga zakat Dompet Duafa, Bapak Eri Sudewo. Dalam bukunya yang berjudul Karakter Building, beliau memaknai karakter sebagai sifat baik yang menjadi perilaku sehari-hari. Jadi, jika belum menjadi perilaku, itu masih sekedar nilai. Jika masih sekedar nilai, namanya NATO, atau ini sebuah singkatan yang artinya not action, talk only. Hanya bisa berbicara, cuma bisa ngomong, tapi nggak bisa melakukan atau membuktikan apa yang dia bicarakan. Sedangkan kompetensi beliau maknai sebagai kemampuan untuk menyelesaikan tugas. Ini berkaitan dengan kemampuan intelijensi atau keterampilan seseorang. Dengan kompetensi seseorang akan menjadi seorang ahli atau seorang yang profesional. Dan sangat menarik perumpamaan karakter yang disampaikan oleh Pak Eri Sudewo. Bahwa kompetensi itu seperti sebuah bangunan dan karakter ibarat pondasinya. Tanpa pondasi, bangunan tidak akan kokoh berdiri. Dia akan mudah goyah dan akhirnya tumbang. Begitu pula dengan karakter atau tanpa karakter. Jadilah kita milik orang lain. Karena karakter itu prinsip. Tanpa prinsip manusia terombang-ambing. Bahkan akhirnya memilih pemimpin pun hanya sekedar ikut-ikutan, ya karena tidak punya prinsip hidup. Lebih jauh lagi tentang definisi karakter ini, kita dapat menemukannya di dalam Al-Quran, jauh sebelum konsep pendidikan Barat berbicara tentang pendidikan karakter.
Islam telah mengajarkan karakter sebagai bagian penting dalam kualitas diri seseorang. Dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai ayat 26 dijelaskan dengan sangat gamblang makna dan pentingnya karakter. Bahwa karakter itu layaknya sebuah pohon yang akarnya kuat dan baik akan mampu menopang batang yang kuat pula. Akan menumbuhkan daun, bunga dan buah yang baik pula. Begitupun sebaliknya, jika akarnya lemah atau buruk, akan menumbuhkan batang, daun, dan buah yang buruk pula. Artinya, karakter manusia akan membawa kebaikan dan manfaat bagi orang yang ada di sekitarnya. Seperti sebuah pohon yang rindang, sejuk, dan memiliki buah yang manis. Sungguh sebuah perumpamaan yang sangat dalam dan komprehensif. Sebagai sebuah kesimpulan tentang makna karakter ini, saya ingin menyimpulkan bahwa tanpa karakter, tanpa keterampilan, karakter bisa jadi tidak efektif. Kita bisa menjadi orang yang memiliki niat baik, tapi tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik atau dengan efektif. Dan sebaliknya, karakter akan membuat kita mampu bekerja pada tata nilai yang bermoral. Lalu, bagaimana karakter bisa terbentuk? Karakter yang terlihat pada diri kita adalah buah dari pikiran kita. Pikiran yang baik akan melahirkan kata-kata yang baik. Dan kata-kata yang baik akan melahirkan tindakan yang baik. Tindakan yang baik akan melahirkan kebiasaan yang baik pula. Dan kebiasaan yang baik akan membentuk karakter yang baik pula tentunya. Yang pada akhirnya akan mengantarkan seorang pada tujuan atau capaian yang baik pula. Maka membentuk karakter adalah proses yang berkesinambungan. Never ending process, dan itu dimulai dari pikiran kita. Demikianlah materi perkuliahan sesi pertama ini. Sampai jumpa pada perkuliahan sesi kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.